Salam dari HKBP Kernolong, HKBP tertua di Pulau Jawa. Sebelum kita memasuki istirahat kita di malam ini, marilah kita mendengarkan firman Tuhan. Kita berdoa. Bapa Sorgawi yang Maha Pengasih juga Maha Penyayang, kami mengucap syukur atas penyertaan-Mu kepada kami hingga malam ini. Sebelum kami beristirahat, kami mau mendengarkan firman-Mu. Curahkanlah Roh Kudus-Mu agar kami dapat mengerti. Ampuni dosa kami, hanya di dalam nama anak-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Firman Tuhan renungan bagi kita di malam ini sesuai dengan bacaan malam Almanak HKBP 2026, Jumat 8 Mei 2026, dari Injil Matius pasalnya yang ke-22, dimulai dari ayatnya yang ke-33 hingga ayatnya yang ke-40. Dan yang menjadi pembimbing renungan ayat 37 dan 39. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Dan hukum yang kedua, yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kasih yang saling melengkapi. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pernahkah kita merasa bingung karena terlalu banyak aturan yang harus kita ikuti? Demikian juga dalam kehidupan beragama. Terkadang kita merasa lelah mencoba menjadi orang baik dengan menuruti daftar panjang perintah dan larangan. Di masa Yesus, para ahli Taurat punya 613 hukum. Itulah sebabnya mereka bertanya kepada Yesus, manakah yang paling penting? Jawaban Yesus sangat melegakan beban kita. Semuanya bermuara pada satu kata, yaitu kasih. Nats kita pada malam hari ini memberitahukan kepada kita ada dua arah kasih yang saling berkaitan. Yesus meminta kita mengasihi Tuhan dengan segenap hati dan akal budi. Artinya, kasih itu bukan sisa-sisa, bukan hanya saat kita butuh, tetapi melibatkan seluruh aspek hidup kita, yaitu perasaan kita, semangat kita, dan cara kita berpikir. Yesus menyambungkan kasih kepada Tuhan dengan kasih kepada sesama. Tentu kita tidak bisa mengaku mencintai Tuhan yang tidak kelihatan jika kita membenci manusia yang ada di depan mata kita. Mengasihi sesama seperti diri sendiri berarti kita peduli pada sukacita, kesejahteraan orang lain, sebagaimana kita peduli pada diri kita sendiri. Dan Yesus menutup dengan mengatakan bahwa seluruh isi kitab suci bergantung pada kedua hukum ini. Tanpa kasih, semua ritual dan ketaatan kita tentu hanyalah rutinitas yang kosong. Kasih itu adalah akar yang paling menghidupkan seluruh pohon iman kita. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mengasihi itu tidak selalu mudah. Apalagi jika orang di sekitar kita sulit untuk dikasihi. Namun mari kita ingat bahwa Tuhan lebih dahulu mengasihi kita dengan segala kekurangan kita. Firman ini mengajarkan kepada kita untuk tidak sekedar taat aturan, tetapi mulailah untuk melakukan segala sesuatu dengan dasar kasih. Baik itu saat kita bekerja, baik itu saat kita berkomunikasi dengan keluarga, maupun saat kita melakukan saat teduh bersama dengan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.
Terima kasih Tuhan, ampuni kami jika sering kali hati kami dingin dan egois. Penuhilah hati kami dengan Roh Kudus-Mu, agar kami mampu mengasihi-Mu dengan sepenuh jiwa dan mengasihi sesama kami tanpa pilih kasih. Ajarlah kami agar kami dapat melakukannya dalam kehidupan kami. Kami mau beristirahat, berkati kami Tuhan. Hanya di dalam nama anak-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai engkau